my name is Indra Vita with NPM 254111016. I'm from class 25A, Manajemen 25A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang dasar-dasar komunikasi bisnis. Latar belakang komunikasi bisnis yang pertama itu ada dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, dunia bisnis mengalami perubahan yang signifikan, persaingan antara perusahaan semakin ketat. Sehingga setiap organisasi dituntut untuk mampu meningkatkan kinerja, efisiensi, dan efektivitas dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Salah satu faktor penting yang dapat mendukung keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan adalah kemampuan dalam melakukan komunikasi yang efektif. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi, ide, gagasan maupun perasaan dari satu pihak kepada pihak lain dengan tujuan agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Dalam konteks organisasi atau perusahaan, komunikasi menjadi sarana utama dalam menyampaikan informasi, mengkoordinasikan kegiatan, serta membangun hubungan kerja yang harmonis antara individu maupun kelompok. Komunikasi bisnis adalah bentuk komunikasi yang digunakan dalam kegiatan bisnis yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Komunikasi bisnis melibatkan berbagai pihak seperti pimpinan, karyawan, pelanggan, mitra kerja, maupun pihak eksternal lainnya. Oleh karena itu, komunikasi bisnis harus dilakukan secara efektif, jelas, dan profesional agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dalam praktiknya, komunikasi bisnis dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, seperti melalui rapat, presentasi, telepon, surat bisnis, laporan, email, maupun media digital lainnya. Perkembangan teknologi juga telah membawa perusahaan dalam cara komunikasi bisnis dilakukan, misalnya melalui media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform komunikasi digital yang memudahkan pertukaran informasi secara cepat dan efisien. Komunikasi bisnis yang efektif memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas kerja, memperkuat kerja sama tim, serta membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat. Selain itu, komunikasi yang baik juga dapat membangun citra positif perusahaan di mata pelanggan, investor, maupun masyarakat luas. Manfaat penulisan. Yang pertama itu ada manfaat teoritis, yang artinya secara teoritis pembahasan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai konsep dasar komunikasi bisnis, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran komunikasi dalam dunia usaha dan organisasi. Yang kedua ada manfaat praktis. Secara praktis, pembahasan ini diharapkan dapat membantu mahasiswa, pelaku usaha maupun karyawan dalam meningkatkan kemampuan komunikasi sehingga dapat menyampaikan informasi dengan lebih efektif, jelas, dan profesional dalam lingkungan kerja. Terus yang ketiga atau terakhir itu ada manfaat akademis. Bagi dunia pendidikan, materi ini dapat dijadikan sebagai referensi pembelajaran bagi mahasiswa dalam memahami konsep komunikasi bisnis secara penerapannya dalam dunia kerja. Ruang lingkup pembahasan. Agar pembahasan lebih terarah dan tidak terlalu luas, maka ruang lingkup materi ini difokuskan pada pembahasan mengenai konsep dasar komunikasi bisnis yang meliputi pertama, itu pengertian komunikasi bisnis. Yang kedua, tujuan komunikasi bisnis. Yang ketiga, fungsi komunikasi bisnis. Yang keempat, proses komunikasi bisnis. Dan yang kelima, unsur-unsur komunikasi bisnis. Dan yang terakhir, pentingnya komunikasi bisnis dalam organisasi atau perusahaan.
Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai dasar-dasar komunikasi bisnis serta peran penting dalam mendukung kegiatan organisasi dan dunia usaha. Sekian dari saya. Terima kasih.